Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Good morning students, how are you today? Teacher harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Oke, hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, pengalamanku di sekolah. Oke, sebelum kita lanjutkan, kalian persiapkan buku kalian dan kalian simak nanti videonya. Nanti ada latihan soal yang ada di buku kalian, bisa dijawab bersama menonton video ini. Oke, kita lanjutkan. Liburan semester 1 telah berakhir. Benny dan teman-temannya kembali ke sekolah. Apa yang dilakukan Benny? Coba kalian lihat di gambar tersebut, Benny sedang memasang gambar ya. Mereka bersama teman-temannya sedang bersih-bersih kelas. Apa yang dilakukan teman-temannya? Pasti bergotong royong bersihkan lingkungan sekolahnya. Oke, pernahkah kamu melakukannya? Oke. Pasti di sini murid-murid pernah melakukannya semua ya. Kita lanjutkan. Oke, kita akan memasuki di pembelajaran 1, pengalamanku di sekolah. Di pembelajaran 1, kita akan belajar tentang menggunakan kata tolong. Lalu terkait tentang menghias vas bunga. Dan selanjutnya ada mengukur panjang benda. Oke, kita lanjutkan. Benny dan teman-temannya mendapat tugas. Tugas ini dilakukan saat liburan. Apa tugasnya? Tugasnya mereka adalah menghias vas bunga. Di video ini ada gambar terkait tentang biji-bijian yang digunakan oleh Benny dan teman-temannya. Biji-bijian yang digunakan untuk menghias vas bunga. Bisa tidak kalian menyebutkan satu persatu? Oke, di situ ada biji apa saja? Oke, teacher bantu untuk menyebutkan satu persatu. Oke. Yang pertama, teacher sudah kasih angka juga di situ. Ada biji jagung. Yang kedua, ada biji bunga matahari. Yang ketiga, ada biji padi. Yang keempat, biji kacang hijau. Yang kelima, biji saga. Dan yang terakhir, di nomor 6 ada biji jeruk. Oke, kalian pernah melihat semuanya ya? Oke. Itu adalah beberapa biji yang digunakan untuk membuat hiasan vas bunga. Kita lanjutkan. Nah, tuliskan bahan untuk menghias vas bunga apa saja. Oke, teacher sudah bantu untuk menjawab di kotak-kotak atau di gambar ini ya. Oke, jawabannya yang nomor 1 seperti ini. Nomor 1 pastinya ada vas bunga. Nomor 2 ada biji-bijian yang digunakan untuk menghias. Yang ketiga ada lem untuk menempelkan. Nomor 4 ada kuas lem untuk melekatkan atau meratakan lemnya. Nomor 5 ada pensil. Dan nomor 6 ada penghapus. Oke, kita lanjutkan. Nah, lanjut. Ciri-ciri hiasan vas bunga apa saja? Oke, teacher sudah list atau nomori di situ. Nomor 1, ciri-ciri hiasan vas bunga antara lain adanya biji-bijian ya, jadi menggunakan biji-bijian. Yang kedua, hiasan mengikuti pola. Jadi pola itu adalah gambar. Nomor 3, hiasan ditempel menggunakan lem. Nomor 4, jenis biji-bijian yang digunakan itu banyak. Tadi yang di awal tadi ada berapa? Ada 6 ya. Jadi kan lebih dari 2 itu banyak.
Nomor 5, menggunakan warna yang menarik. Maksudnya warna yang menarik apa? Biji-bijian jika warnanya warna-warni, ada yang warna hijau, ada yang kuning, ada yang merah, pasti itu nanti akan membuat pola yang ditempeli dengan biji itu tadi semakin menarik, ya kan? Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Benny bekerja secara kelompok. Nah, jadi kalau mengerjakan sesuatu jika memang harus bersama-sama, itu namanya bekerja kelompok. Kelompoknya Benny sedang membuat hiasan vas bunga. Benny dan kelompoknya berdiskusi. Diskusi untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi berdiskusi untuk menyelesaikan tugas apa saja. Nah, tugasnya Benny adalah membuat hiasan vas bunga tadi ya. Oke, teacher lanjutkan. Nah, ada dialog ini, kita baca ya. Benny, Dayu, adakah lem untuk melekatkan biji-bijinya? Dayu menjawab, itu ada Benny, ada di depan Udin, sambil menunjuk bijinya. Benny menjawab, Udin, tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah ya. Udin menjawab, baiklah Benny. Benny pun merespon atau menjawab kembali, terima kasih Udin. Oke, jadi di sini ada salah satu ungkapan kata tolong di bagian mana coba? Ayo. Ya, betul sekali. Ketika Benny bilang, Udin, tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah ya. Itu. Jadi ini adalah ungkapan kata tolong. Nah, jadi ketika kalian ingin membutuhkan sesuatu, kalian bisa minta tolong. Minta tolong kepada orang tua, kepada teman, kepada kakak, kepada adik, itu boleh ya. Misalkan, ayah tolong ambilkan buku itu. Misalkan bukunya tinggi di atas lemari, kalian tidak bisa menggapainya. Nah, kalian bisa bilang ke ayahnya atau ke mamanya, Ma, minta tolong ambilkan buku itu, boleh. Atau misalkan kalian ingin membuat mie goreng. Nah, siapa nih yang suka mie goreng? Jadi ketika kalian nggak bisa membuat, belum bisa masak mie sendiri, kalian minta tolong ke bundanya atau mamanya, Ma, minta tolong buatkan mie gitu. Itu adalah kata tolong. Nah, jika kalian sudah ditolong dan diberikan barangnya, jadi diambilkan nama ayah kalian bukunya, dikasihkan bukunya, kalian responnya atau menjawabnya adalah terima kasih, seperti itu. Oke? Nah, kalian harus bisa ya melaksanakan atau belajar tentang kata tolong tadi. Oke, teacher lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Sudah teacher jawab juga sih ya. Jadi apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya tadi? Menghias vas bunga dengan biji-bijian ya. Lanjut kita ke nomor 2. Di nomor 2, siapa yang berniat membantu Benny tadi? Dayu dan Udin. Oke. Nomor 3, apa yang ditanyakan Benny kepada Udin? Benny menanyakan lem kepada Dayu ya. Oke. Benny telah meminta tolong. Nah, ini di nomor 4 ya. Benny telah meminta tolong kepada Dayu. Apa yang dikatakan Benny? Nah, tadi apa? Ketika sudah ditolong, berarti kita harus menjawab dengan kata terima kasih. Seperti itu, oke? Kita lanjutkan. Nah, apa arti perkataan Dayu tadi terhadap Benny? Dayu memberikan lem kepada Benny ya. Oke. Lanjut. Kelompok Benny saling tolong menolong. Tadi kan si Benny, Dayu dan Udin ya. Tolong menolong dalam membuat vas tadi ya. Tolong menolong ketika membuat hiasan vas bunga itu agar selesai ya, biar cepat selesai. Nah, kelompok Benny selesai mengerjakan tugas. Kegiatan dilanjutkan dengan mengukur panjang benda. Nah, kita akan masuk di bagian mengukur panjang benda. Perlu diingat kembali,
kapan hari itu sudah kita bahas via Zoom beberapa, nanti di teacher kelasnya juga ya. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Sehingga jika ada 3 meter, berapakah di dalam sentimeter? Caranya adalah 3 dikali berapa? 100. Jadinya adalah 300 cm. Atau cara yang kedua, caranya jika 1 meter adalah 100 cm, maka kita membutuhkan 3 100 cm. Dituliskan saja 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 300 cm. Seperti itu ya. Oke, coba kita lanjutkan. Jika 4 meter, maka dalam sentimeter berapa? Caranya adalah 400 cm ya jawabannya. Jadi 4 kali 100 cm sama dengan 400 cm. Atau cara yang kedua, 100-nya ada 4. Jadi 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 400 cm. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kalau ada 6 meter, berarti berapa cm nih jawabannya? Caranya adalah tadi 6 kali 100 cm sama dengan 600 cm. Atau cara yang kedua, 100-nya harus ada 6. 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 ditambah 100 sama dengan 600 cm. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu tadi adalah pembelajaran pertama. Kita tadi sudah berlatih tentang belajar tolong ya, kata tolong. Terus yang kedua ada juga tentang pengukuran. Jadi 1 meter berapa sentimeter, 6 meter berapa sentimeter, harus diingat-ingat ya. Oke, kita akan memasuki pembelajaran kedua. Di pembelajaran kedua, kita akan belajar namanya gerakan berjinjit. Terus belajar kata, penggunaan kata tolong sama tadi. Yang ketiga, kita akan belajar tentang nilai Pancasila sila pertama ya. Oke, kita lanjutkan. Benny dan teman-temannya melakukan gotong royong. Gotong royong ini dilakukan di sekolah. Siti menyapu halaman, Dayu menyiram bunga, Edo mengelap kaca, dan Benny membantu guru memajang kaligrafi. Oke, ada gambarnya di sebelah kanan ya. Anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Oke. Kaligrafi dipajang saja, Bu. Ini kata Benny ya. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Baiklah, Benny yang akan melakukan pekerjaan ini. Oke, ini di sini sudah ada contoh kalimat tolong dari ibu guru yang berkata, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Jadi, ibu meminta tolong kepada Benny agar kaligrafi tersebut dipajang di dalam kelas. Oke, lanjutkan. Oke, lanjut, kita ada gambar di sini. Oke. Ini ibu mengambilkan sapu, ember, dan kemoceng. Siapa yang mau menggunakan alat ini? Oke, jawabnya ini mereka, saya Bu. Kamu dapat menggunakan untuk kerja gotong royong. Ya. Ada sapu, ember, dan kemoceng. Kemoceng tahu ya kalian? Kemoceng itu ada yang menyebutnya di dalam bahasa keseharian itu adalah sulak, ya sulak. Untuk membersihkan debu di meja atau di jendela biasanya. Oke. Kalau ember, sapu pasti tahu dong, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Apa yang dilakukan Denny, ya? Yang dilakukan oleh Benny itu apa tadi? Nah, nomor 2, siapa yang ingin menolong Bu Guru? Oke. Lanjut di nomor kita jawab dulu aja ya. Nah, oke, nomor 1, ini apa yang dilakukan Benny? Jawabannya adalah membantu ibu guru memasang kaligrafi. Yang kedua, siapa yang ingin menolong ibu tadi? Ibu guru tadi adalah Benny ya.
Betul ya. Lanjut, di nomor 3, 4, dan 5. Nomor 3, sebutkan alat yang digunakan untuk kerja gotong royong. Nomor 4, tuliskan contoh ungkapan minta tolong. Nomor 5, jelaskan makna ungkapan minta tolong dari teks di atas. Teks tadi di gambar tadi ya. Oke, jawabannya adalah nomor 3. Alat yang digunakan tadi apa? Sapu, ember, dan kemoceng. Nomor 4, contoh ungkapan minta tolong. Ini kalian bisa membuat sendiri, tidak apa-apa ya. Ini hanya teacher kasih contoh. Tolong ambilkan buku itu ya. Oke, itu contoh dari teacher. Kalian bisa membuat sendiri ya, nomor 4 ini. Nomor 5, jelaskan makna ungkapan minta tolong dari gambar atau teks tadi ya. Maknanya adalah, ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Seperti itu, oke? Kita lanjutkan. Nah, ungkapan tolong ini bagaimana? Yang pertama, ungkapan ini kita ucapkan ketika kita butuh bantuan orang lain. Jadi, manusia adalah makhluk sosial, yang dimana makhluk sosial itu adalah perlu bantuan orang lain. Kita tidak bisa semuanya serba sendiri. Kayak seperti menyiapkan makanan, terus mengantar kalian ke sekolah. Kan kalian nggak mungkin kalian berangkat sendiri naik motor. Nah, pasti ada orang tua yang mengantar kalian. Jadi kita minta tolong. Jadi, ayah tolong ambilkan buku itu. Bunda tolong masakan mie goreng. Nah, itu boleh ya. Nomor 2, dalam meminta tolong harus diucapkan baik dan sopan. Jadi ketika kalian meminta tolong, gunakan bahasa yang baik dan sopan, yang halus ya, dengan orang tua apalagi ya. Harus diingat ya anak-anak. Nomor 3, kalimat tolong diakhiri dengan tanda seru. Ini jika ditulis di kertas atau di buku itu ya. Kalau kalian misalkan ada soal, sebutkan atau buatlah 2 contoh kalimat tolong. Jadi jangan lupa di akhir kalimatnya diberikan tanda seru ya. Seret titik itu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambarnya Benny sedang memasang kaligrafi tadi ya, dibantu oleh temannya. Oke. Benny berjinjit dengan 1 kaki. Cobalah gerakan tersebut. Coba lakukan di halaman rumah kalian ya. Jadi ini adalah gerakan berjinjit. Oke. Gimana sih berjinjit itu? Kita simak ya. Nah, contoh nomor 1, ini adalah gerakan berjinjit dengan 2 kaki dan 2 tangan lurus ke depan. Kalian bisa lihat di gambarnya ya. Lanjut, di nomor 2 ada gerakan berjinjit dengan 1 kaki diangkat dan 2 tangan lurus ke depan. Di nomor 3, gerakan berjinjit dengan 2 kaki dan 2 tangan yang lurus ke samping. Oke, bisa dilihat di gambar ya. Di nomor 4 ada gerakan berjinjit dengan 1 kaki dan 2 tangan lurus ke samping. Jadi kaki yang 1 diangkat, tangannya lurus ke samping. Oke, itu adalah contoh dari beberapa gerakan berjinjit. Oke, kita lanjutkan. Pernahkah kamu melihat kaligrafi? Ya, pernah nggak? Pasti pernah dong. Kaligrafi dapat mengingatkanmu kepada Tuhan. Mengingatkan Tuhan atau mengingat Tuhan dapat juga dilakukan dengan berdoa. Ya, pasti dong. Berdoa itu selalu untuk mengingat Tuhan. Atau di agama Islam itu adalah Allah ya. Oke, kita lanjutkan. Berdoa merupakan perilaku yang sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila. Oke, kita akan memasuki pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila sila pertama atau ke-1 ya. Nah, di sini ada beberapa gambar nanti ya yang akan muncul. Kita disuruh atau
perintahkan untuk memberikan centang pada gambar yang menunjukkan itu adalah sila pertama. Oke, ada 8 gambar ya. Kita coba. Yang benar nomor 1 itu adalah berdoa. Jadi ini adalah contoh di sila pertama ya. Selalu mengingat, jadi berdoa sebelum belajar ini ya, Siti. Oke, nomor 3 yang termasuk sila pertama. Ini siapa? Ini adanya teman yang beribadah dan kita tidak mengganggu teman tersebut ya, memberikan hak untuk beribadah. Nomor 4, ini tentang mendengarkan khotbah dari pemuka agama ya, ceramah, mendengarkan ceramah itu termasuk di sila pertama ya. Lanjut. Nah, di nomor 5 pasti ini adalah beribadah ya. Oke, ini ada di agama Hindu ya, pemeluk agama Hindu melakukan ibadah ini. Nomor 6 yang kita kasih centang. Ini ada perlombaan membaca kitab suci. Nah, ini lalu di nomor 8 ya, ini menghormati guru. Ini juga melakukan adab yang baik ya. Nah, ini contoh di sila pertama juga. Itu saja yang kita pelajari hari ini. Sementara tetap semangat dalam belajar. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya bersama Teacher Hasbi pastinya. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan selalu. Semoga pandemi ini segera berakhir. Tetap semangat. Teacher akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.